Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Fatima. Di sini saya akan menjelaskan apa itu algoritma Canary Snakebird. Jadi, algoritma Canary Snakebird itu adalah algoritma supervised learning di mana hasil dari instansi yang baru diklasifikasikan berdasarkan mayoritas dari kategori K tetangga terdekat. Yang kedua, tujuan dari algoritma ini untuk mengklasifikasikan objek baru berdasarkan atribut dan sampel-sampel dari training data. Yang ketiga, algoritma Canary Snakebird menggunakan Snakebird classification sebagai nilai prediksi dari nilai instansi yang baru. Untuk contoh kasus yang saya ambil adalah sebuah rumah berada tepat di tengah perbatasan antara Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, sehingga pemerintah kesulitan untuk menentukan apakah rumah itu termasuk dalam wilayah Kota Bandung atau Kabupaten Bandung. Di sini kita bisa menggunakan algoritma KNN, yaitu melibatkan jarak antara rumah tersebut dengan rumah-rumah yang ada di sekitarnya atau rumah-rumah tetangga. Untuk langkah-langkah menggunakan algoritma KNN sendiri itu ada 3. Yang pertama, kita harus menentukan jumlah tetangga yang akan kita perhitungkan. Di sini untuk simbolnya kita menggunakan huruf K. Misalnya, kita menentukan 3 tetangga terdekat, berarti K sama dengan 3. Yang kedua, hitung jarak setiap tetangga terhadap rumah tersebut dan urutkan hasilnya berdasarkan jarak mulai dari yang terkecil ke terbesar. Dan yang terakhir, langkah ketiga, ambil 3 tetangga yang paling dekat, lalu kita lihat masing-masing dari tetangga tersebut apakah termasuk ke dalam wilayah kota atau kabupaten. Di sini kita ada 2 kemungkinan. Yang pertama, bila 3 tetangga tersebut terdapat 2 rumah yang termasuk ke dalam wilayah Kota Bandung, maka rumah tersebut akan masuk dalam wilayah Kota Bandung. Sebaliknya, jika 3 tetangga tersebut 2 rumahnya termasuk ke dalam wilayah Kabupaten Bandung, maka rumah tersebut akan masuk dalam wilayah Kabupaten Bandung. Untuk pembahasan lebih detailnya, pada kasus di atas kita menghitung jarak suatu rumah terhadap tetangga-tetangganya itu berarti kita harus mengetahui posisi dari setiap rumah-rumahnya. Di sini saya menggunakan latitude dan longitude. Biasa kita dengar dengan garis lintang dan garis bujur sebagai posisi untuk menghitung dari rumah X itu. Jadi rumah dari A hingga E sudah ada lokasinya atau sudah ditentukan lokasinya, sedangkan rumah F dan J hingga J juga sudah ketemu lokasinya. Yang belum ketemu adalah nilai dari X. Oke, dari data di atas kita dapat beberapa informasi, di antaranya independent variable. Buat kalian yang belum tahu independent variable itu adalah variabel yang tidak dipengaruhi oleh variabel lain. Contohnya yaitu independent variable adalah di contoh itu ada lat dan long. Dan kalau dependent variable yaitu variabel nilai yang dipengaruhi oleh variabel lain. Pada contoh data ini yang dependent variable adalah lokasi. Di sini kita juga dapat beberapa informasi, yaitu rumah A hingga rumah E adalah rumah yang masuk dalam wilayah Kota Bandung, sedangkan rumah F hingga rumah C adalah rumah yang masuk dalam wilayah Kota Kabupaten Bandung. Nah, untuk rumah X, di sini rumah X akan kita prediksi menggunakan algoritma KNN itu sendiri, apakah rumah X ini termasuk ke dalam wilayah kota atau kabupaten.
Selanjutnya, setelah kita mengidentifikasi dari tabel tersebut, selanjutnya kita bisa hitung jarak antara rumah X terhadap rumah A hingga G dengan menggunakan rumus Pythagoras. Oke, untuk rumus Pythagoras sendiri diketahui di mana X adalah lat, Y adalah long, sedangkan X1 dan Y1 adalah lat dan long dari rumah X. Rumah X tersendiri itulah adalah rumah yang akan kita hitung atau kita hitung menggunakan KNN itu sendiri. Dan X2, Y2 adalah lat dan long dari rumah masing-masing tetangga. Nah, setelah kita hitung, selanjutnya kita dapat mengurutkan jarak tersebut dari jarak yang paling kecil hingga paling besar, dan hasilnya sebagai berikut. Hasilnya adalah rumah H yang berada di kabupaten memiliki jarak 2,24, sedangkan rumah C dia berada atau berlokasi di kota Bandung yang memiliki jarak 3,00, dan rumah E dia juga berada di kota Bandung yang memiliki jarak 3,16. Jadi dari ketiga tetangga terdekat terdapat 2 rumah yang termasuk dalam wilayah kota dan 1 rumah yang masuk dalam wilayah kabupaten, sehingga dapat disimpulkan bahwa rumah X itu termasuk dalam wilayah kota Bandung karena dua rumah dari tetangganya itu dia masuk di wilayah kota Bandung dan 1 yang hanya masuk di wilayah kabupaten. Jadi otomatis rumah X itu akan masuk di kota Bandung karena tetangganya 2 berada di kota Bandung. Untuk tambahan, dalam kasus ini independen yang saya ambil atau contoh kasus yang saya ambil ini independennya variasinya sudah berbentuk angka sehingga tidak perlu dilakukan konversi. Namun bila dalam kasus lain terdapat independen variabel yang nilainya bukan berbentuk angka, maka kita harus mengkonversikan terlebih dahulu. Untuk kesimpulan algoritma KNN sendiri, algoritma klasifikasi berdasarkan tetangga terdekat. Untuk kasus lain terdapat lebih dari 2 independen variabel. Untuk menghitung jaraknya kita bisa menggunakan rumus equivalent distance. Mirip dengan Pythagoras, hanya saja equivalent distance itu memiliki dimensi lebih dari 2. Mungkin di sini saya sudah memberikan rumusnya. Mungkin bisa dicoba buat kalian semua. Sekian pembahasan dari algoritma Canary Snakeboard. Ada kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.